Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la usallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang nomor 16. Ittaqullaha wa'budu baina auladikum. Rawahu Muhammad. Ittaqu, bertakwalah kalian semua Allah kepada Allah. Wa'budu, dan berlaku adillah kalian semua. Berbuat adillah kalian semua. Baina auladikum, di antara anak-anak kalian semua. Pertama, hadis ini memerintahkan kepada kita untuk ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa? Takwa itu adalah imtithalu awamirillahi wa ijtinabu nawahi, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu esensi takwa. Berikutnya, wa'dilu baina auladikum, dan berlaku adil kalian semua di antara anak-anak kalian semua. Kalau panjenengan semua punya anak lebih dari satu, punya anak 2, 3, 4 dan seterusnya, maka perlakukanlah dengan adil anak-anak kalian. Kenapa? Karena kalau kita tidak berlaku adil, nanti akan terjadi beban psikologi. Oh iya rek, mas tok sendirikan, aku enggak. Oh iya rek, adikku tok sendirikan, aku enggak. Akhirnya kemudian anak ini mendapatkan beban psikologis, dan ini yang kemudian berat. Dan adil di sini ini tidak harus sama, tapi adil itu seimbang. Misalkan sampai punya anak 2, yang satu kelas SMA, satunya masih SD, maka harus seimbang. Misalnya anak yang SMA sangunya itu umumnya anak SMA itu antara 10 antara 20.000 dan 30.000, maka harus seimbang. Kalau adiknya yang masih SD kan mungkin juga disangoni mulai harus seimbang. Umumnya anak SD paling jadi sekitar 5.000 10.000. Artinya adil itu tidak harus sama, tapi adil itu seimbang, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan keberadaan. Dia harus seimbang, tidak harus sama. Kenapa kita harus berlaku adil? Karena tadi, kalau kita kemudian tidak memperlakukan anak tidak secara adil, maka yang terjadi adalah nanti adanya beban psikologi kepada anak kita, dan ini yang berat. Beban ini akan terus berlanjut sampai kemudian dia dewasa, dan kemudian ketika kemudian dia dewasa terbentuklah persepsi, pemikiran, bapakku gak tahu adil enggak, bapakku pilih kasih, bapakku dan lain sebagainya. Maka perlakukan yang seimbang di antara anak-anak kita. Ini hadis nomor 18. Hadis berikutnya ini rawahu Muhammad, diriwayatkan oleh sahabat Muhammad. Hadis nomor 19. Ittaqu firasatal mu'minin fa in ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru bi nurillah. Rawahu at-Tirmidzi.
Ittaqu, takutlah kalian semua. Firasatal mu'mini, terhadap firasat. Firasatal mu'mini, terhadap firasatnya orang mukmin. Kalau kita mengartikan terjemahan bebas, firasat bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Firasat atau feeling atau kata hati seorang mukmin. Kenapa? Fa innahu, maka sesungguhnya al-mukmin, orang mukmin itu yang guru binurillah, yang guru melihat orang mukmin binurillah, dengan cahayanya Allah. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan dari Imam Tirmidzi. Jadi biasanya ada orang punya feeling, punya firasat, nah, ketika dia punya biasanya firasat itu, firasat yang keluar secara spontan, itu adalah biasanya firasat yang terpancar dari cahayanya. Dan terkadang firasat yang seperti itu adalah satu kebenaran. Kita punya feeling, punya firasat, kita bisa merasakan firasat feeling firasat terhadap A dan seterusnya yang baik. Maka kita harus berhati-hati dengan hal itu, karena bisa jadi itu adalah bagian feeling atau firasatnya, itu bagian daripada pancaran cahayanya Allah, yang mana bisa jadi firasat tersebut adalah sebuah kebenaran. Dan itu banyak terjadi. Kita tidak bisa memastikan bahwasanya itu firasat itu benar apa tidak, tapi kita di kehidupan sehari-hari pasti banyak mengalami hal seperti itu. Omongannya sih hewan-hewan ini yang pernah ikut pilihan-pilihan ini, dia sudah punya firasat menang kalah itu sudah firasat. Nah, biasanya firasat seperti itu bisa terbukti kebenarannya. Dan terkadang siapa orang mukmin? Nah, sisi penting kita harus tahu siapa orang mukmin. Orang mukmin di sini adalah orang yang memiliki kebersihan hati, orang yang memiliki kedekatan kepada Allah, sehingga apa yang keluar dari hatinya itu adalah merupakan petunjuk. Makanya kenapa adatnya atau kebiasaannya orang-orang Indonesia ini meminta petunjuk kepada kiai, kepada guru, kepada orang-orang yang dianggap memiliki kedekatan dengan Allah, memiliki takwa yang kuat, memiliki keimanan yang kuat. Karena yang dikhawatirkan adalah firasat, petunjuknya itu biasanya memiliki nilai-nilai kebenaran, yang mana kebenaran itu terpancar daripada cahaya Allah. Nah, maka kita sering-sering kemudian meminta petunjuk kepada mereka-mereka yang memiliki ketakwaan atau kedekatan yang kuat kepada Allah, karena tautannya dengan Allah itu sangat kuat. Maka dia biasanya memiliki firasat yang kuat. Di sini kita bisa membedakan mana orang yang kita anggap bersih hatinya, takwa, punya attitude, punya akhlak karimah yang baik dan seterusnya. Dan orang-orang yang seperti ini kita harus berhati-hati, karena firasatnya, ungkapan hatinya itu terpancar dari cahaya Allah. Artinya nurullah di sini memiliki bernilai sebuah kebenaran.
maka kita harus berhati-hati untuk firasat